Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuyun Fitriani SPD, peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SD Negeri 14 Namaleku, Kabupaten Lubu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang modul 1.1 tentang refleksi dan kesimpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya bahas adalah yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang satu, pembelajaran berfokus pada guru atau guru mendominasi pembelajaran. Yang kedua, murid harus tenang, patuh, fokus pada guru, duduk rapi, jika tidak berarti murid nakal. Yang ketiga, kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu mencapai nilai KKM atau mengutamakan nilai kognitif. Yang keempat, kelas sepenuhnya kuasa dari guru. Yang kelima, murid pintar adalah yang nilai kognitifnya tinggi. Yang keenam, metode mengajar kurang variatif atau masih menggunakan metode ceramah. Adapun yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, murid memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau menghamba pada anak. Yang keempat, murid bukan robot yang harus patuh pada instruksi, beri ruang sesuai kodratnya, bermain dan merdeka. Yang kelima, perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan murid. Yang keempat, melakukan komunikasi atau kolaborasi intensif dengan berbagai pihak. Yang dapat saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, pendidikan yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya bisa mengambil kesimpulan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang ketiga, kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka, yang artinya adanya kemandirian dalam belajar dan bermain. Dalam konteks luas adalah berkarya. Yang keempat, penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa kemauan, dan pekerti tindakan.
Yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan. Adanya kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat atau berpihak kepada anak. Berikut ini adalah contoh dokumentasi bagaimana saya memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Serius sekali, Dada? Bikin apa, Dada? Buat komik, Bu. Bagaimana? Senang? Senang. Kenapa senang? Karena seru buat komik. Sudah mau selesai komiknya? Belum, tinggal 2 kotak lagi. Oke, aplaus semuanya. Demikianlah pemaparan saya tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.